Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap kalian masih sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kalian untuk berdoa membuka pembelajaran kita. Mari silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena sampai saat hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Dan juga Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Engkau menyertai pembelajaran kami hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau limpahkan kami dengan akal budi, kepintaran, hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami pembelajaran kami Tuhan, serta kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya nanti Tuhan. Dan demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, dua minggu yang lalu kita sudah belajar tentang solidaritas. Masih ingatkan bagaimana solidaritas terhadap teman dan sahabat? Lalu bagaimana sih membangun solidaritas sosial, di mana kita belajar dari ajaran Yesus Kristus. Nah, hari ini kita kembali akan belajar tentang solidaritas, tetapi dalam konteks yang berbeda lagi, yaitu bagaimana membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nah, bahan Alkitab dalam pembelajaran ini yaitu terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-133, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai yang ke-46, dan Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 39. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Dapatkah kalian menjelaskan apa yang kalian lihat melalui gambar-gambar tersebut? Di situ terlihat ada bermacam suku bangsa, ada bermacam-macam agama, dan juga ada bermacam-macam tempat ibadah. Nah, semua ini disebut sebagai kemajemukan. Lalu kita akan melihat apa sebenarnya kemajemukan itu. Pengertian kemajemukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemajemukan adalah keanekaragaman, yaitu bermacam-macam, berbagai jenis, dan lain-lain yang mengarah pada kata banyak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam, sebab terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama maupun kelas sosial. Nah, anak-anak, gambar yang telah kalian lihat tadi itu dikatakan sebagai kemajemukan, yaitu di mana bangsa Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa, bahasa, budaya maupun agama tertentu. Jadi
seperti misalkan suku bangsa Jawa, Dayak, Batak, dan sebagainya. Sedangkan untuk agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu dikatakan sebagai kemajemukan. Kenapa? Karena kemajemukan itu adalah terdiri dari bermacam-macam atau berbagai jenis. Artinya tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari lebih dari satu suku bangsa, lebih dari satu bahasa, budaya, dan lebih dari satu agama, maka Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang majemuk. Nah, hal ini merupakan anugerah dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Jadi, kemajemukan itu adalah bermacam-macam atau berbagai jenis. Nah, keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, keberagaman ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, itu akan mudah terjadi konflik dan perpecahan di dalamnya. Tentu kita tidak inginkan nanti ada yang saling berantem antar suku. Misalkan suku Dayak dengan suku Jawa saling berantem, atau yang beragama Kristen dengan Islam saling berantem. Oleh sebab itu, kita harus mengelola semuanya itu dengan sebaik mungkin agar tidak terjadinya konflik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak muda atau anak-anak remaja memandang yang berbeda dengan kita tersebut. Maka dari itu diperlukanlah adanya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat agar seluruh masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Nah, dalam keberagaman atau kemajemukan bangsa Indonesia ini, untuk menyikapinya agar tidak terjadinya konflik atau perpecahan, diperlukannya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat agar seluruh masyarakat Indonesia atau kalian semua itu sama-sama bisa menerima perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, lalu kita belajar bagaimana pandangan Alkitab tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-133 itu berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Nah, maksudnya kehidupan yang rukun ini membawa kepada kebahagiaan dan ketentraman. Sedangkan jika kehidupan yang kita jalani itu kacau dan penuh pertikaian, maka akan membawa kepada penderitaan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ini. Lalu dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa
Setiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sebagaimana yang tercantum dalam buah roh. Nah, Ibu yakin kalian pasti telah belajar tentang buah-buah roh. Ada berapa? Ada 9 buah roh. Nah, jadi maksudnya itu kebaikan kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu, melainkan kamu harus tetap proaktif dan terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Jadi, jangan berdasarkan apa yang telah orang lain lakukan kepadamu. Misalkan, kalau orang lain melakukan kejahatan kepadamu, maka kamu juga akan membalas kejahatan itu dengan kejahatan juga. Kamu juga melakukan kejahatan kepada orang itu. Tapi kita tidak boleh berpatokan pada apa yang telah dilakukan orang itu kepada kita, melainkan kita harus proaktif dan terlebih dahulu mengambil inisiatif. Nah, misalkan ketika dia tadi melakukan kejahatan kepada kamu atau kepada kalian, kalian harusnya bisa melakukan kebaikan, bisa memberikan contoh mengasihi, sehingga mereka dapat mencontoh dari apa yang telah kalian lakukan. Mungkin saja mereka akan berpikir, oh, ketika saya melakukan kejahatan kepada dia, tapi apa yang saya dapat, dia membalaskan justru dengan kebaikan, atau justru dia membalas kepada saya dengan kasih, sehingga orang yang tadi telah melakukan kejahatan kepada kalian, dia akan berbalik dan bertobat dan melakukan tindakan kasih juga kepada kalian. Nah, semua yang harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nuranimu. Jadi semua itu bukan berdasarkan keterpaksaan atau berdasarkan hal lainnya. Ada sesuatu di balik tindakanmu, tetapi semuanya itu harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan dari hati nuranimu sendiri. Itu yang Yesus inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita bisa melakukan tindakan yang proaktif dan mengambil inisiatif kita sendiri. Nah, lalu dalam Matius pasal yang ke-22 itu dikatakan bahwa dasar dari solidaritas adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ibu sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk solidaritas. Kita belajar solidaritas ya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, dasar dari solidaritas ini adalah kasih, di mana kasih itu merupakan hukum yang utama dan terutama yang Yesus ajarkan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi ketika kita melakukan solidaritas itu, artinya itu harus didasarkan oleh kasih. Nah, bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kita wujudkan sebagai remaja antara lain menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Tentu dalam kelas atau lingkungan belajar, lingkungan bermain kalian
tentu, atau dalam lingkungan gereja kalian tentu ada teman yang berbeda dengan kita. Misalkan berbeda suku, atau berbeda warna kulit, atau berbeda status sosial, kita tidak boleh memandang perbedaan itu, tetapi kita harus tetap menghargai teman atau orang lain tersebut meskipun mereka tidak sama dengan kita. Nah, yang kedua yaitu menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya, termasuk ibadahnya. Nah, jadi kalian kan di dalam kelas atau misalkan dalam lingkungan bermain kalian pasti memiliki teman yang beragama lain dengan kalian. Misalkan ada yang beragama Islam, Hindu, Katolik, ataupun Buddha dan Konghucu. Nah, kita tidak boleh menganggap mereka itu berbeda sehingga kita tidak ingin bermain atau tidak ingin berteman. Tetapi kita harus menghargai mereka dan juga semua aturan yang ada dalam agamanya. Misalkan nih, ketika teman kita yang beragama Islam, mereka menjalankan ibadah puasa, kita tidak boleh membawa makanan kita di hadapan mereka dan memakannya, tapi kita harus menghargai sebagai aturan dari agamanya. Atau misalkan hari raya Nyepi, kita juga harus menghargai ketika mereka, teman-teman kita yang merayakan hari raya Nyepi atau menjalankan hari raya Nyepi, kita harus menghargai bagaimana aturan-aturan dalam menjalankan hari raya tersebut. Banyak sekali contoh-contoh dalam menghargai penganut agama lain. Nah, yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Apakah kalian di sini semua pernah berteman dengan orang yang sesuai dengan kriteria kalian? Misalkan dia harus dari keluarga yang berada atau keluarga yang kaya, dia harus pintar, atau misalkan dia harus beragama ini, atau dia harus bersuku Dayak atau harus bersuku Jawa. Tentu kita tidak boleh memandang hal seperti itu. Apalagi misalkan ada di antara kalian yang tidak ingin berteman dengan teman yang memiliki warna kulit yang berlainan, misalkan teman yang berwarna kulit hitam atau teman yang berwarna kulit putih. Kita tidak boleh memandang perbedaan yang ada ketika kita berteman dengan seseorang, karena kita diciptakan itu sama, di mata Tuhan kita itu sama, tidak ada yang berbeda. Ketika kita menunjukkan solidaritas kita tidak boleh memandang perbedaan itu, ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, kaya ataupun miskin. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi. Kita harus dapat bekerja sama. Kita harus dapat menolong teman tanpa kita memandang perbedaan tersebut. Nah, pembelajaran kita, materi yang Ibu sampaikan telah selesai. Di sini, di slide ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jawaban benar atau salah. Silakan kalian simak baik-baik pertanyaannya, dibaca baik-baik,
Apakah menurut kalian sikap-sikap yang ada di dalam pertanyaan ini itu adalah sikap yang benar atau salah? Jika itu dikaitkan dengan sikap solidaritas dalam kehidupan masyarakat majemuk.